Percaya atau tidak, manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya yang tidak kasat mata. Mereka biasa disebut dengan makhluk astral atau makhluk halus. Secara kasat mata, makhluk-makhluk itu memang tidak terlihat. Namun, mereka bisa benar-benar ada di sekitar kita. Dan di Bano Channel ini, saya menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Diteror arwah penasaran penunggu Kawasaki Ninja 250 cc. Cerita horor kali ini menceritakan pengalaman teman kerjaku saat dia masih bekerja di Cirebon. Sebut saja Pak Didi namanya. Saat itu sekitar tahun 2009 awal. Motor sport full fairing Kawasaki Ninja 250 adalah motor sport impian. Namun karena harganya yang di atas rata-rata, banyak orang berpikir dua kali untuk membelinya, termasuk Pak Didi. Dan suatu hari Pak Didi ditawari sebuah motor Kawasaki Ninja 250 second hand bekas berwarna hijau yang harganya sangat menggiurkan. Hanya ditawarkan seharga 30 juta. Padahal kondisi motor lumayan masih mulus. Si penjual mengatakan sangat butuh uang. Jadi motor Kawasaki Ninjanya dijual murah. Pak Didi mengecek surat-surat kelengkapan sepeda motor itu dari mulai BPKB, STNK, faktur pembelian, dan lain-lain. Semuanya benar, bukan aspal. Pak Didi juga sempat mengetes motor tersebut. Katanya mesinnya masih halus dan motornya masih enak. Setelah tawar-menawar, akhirnya Kawasaki Ninja tersebut dilepas dengan harga 26 juta. Setelah transaksi selesai, motor pun langsung dibawa pulang. Oh iya, saat membeli motor tersebut, kebetulan pas banget hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sesampainya di rumah, lalu motornya diparkir di ruang tamu dan Pak Didi merasa puas sambil memandangi motor Kawasaki Ninjanya. Sembari ngopi, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Didi yang tinggal seorang diri di rumahnya itu bersiap-siap untuk tidur. Saat Pak Didi rebahan di kasur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetok pintu. Tok tok tok. Pak Didi segera keluar menuju pintu depan. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. "Siapa ya?" ucap Pak Didi. Sembari keluar rumah dan tengok-tengok ke sekeliling. Ternyata memang tidak ada siapapun. Melihat jam dinding, waktu itu sudah menunjukkan jam 11.45 malam. Kembali Pak Didi masuk rumah dan tentunya melewati motor Ninja yang baru dibelinya itu. Baru rebahan sebentar di kasur, tiba-tiba terdengar suara daun jendela yang membuka dan menghantam tembok. Bulu kuduk Pak Didi mulai berdiri. Karena penasaran, kembali Pak Didi keluar kamar dan mengecek jendela di ruang tamu. Aneh, jendela terbuka sendiri, padahal sudah diselot. Setelah menguncinya lagi,
Pak Didi kembali masuk ke dalam kamarnya. Pak Didi kembali rebahan, dan kali ini Pak Didi tidak berusaha tidur, tapi matanya tetap melek dan memasang telinga dengan seksama. Siapa tahu ada hal-hal aneh lagi. Dan yang ditunggu-tunggu tak ada yang aneh. Pak Didi sudah mulai menutup kelopak matanya. Tiba-tiba cekikikan, brum, buset, mesin motor menyala. Pak Didi langsung melompat dari kasur dan keluar kamar. Saat Pak Didi tiba di ruang tamu, tempat motornya diparkirkan, tiba-tiba mesin motor mati sendiri. Mulailah muncul rasa takut. Pak Didi segera lari masuk ke dalam kamar. Kali ini tidak rebahan melainkan merungkel dan ditutupi dengan kain sarung. Pak Didi berusaha memejamkan matanya agar lekas tertidur, namun tetap saja gak bisa tidur. 1 jam kemudian terdengar suara nafas laki-laki yang terengah-engah seperti habis berolahraga. Waduh, Pak Didi semakin ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian suara napas tersebut berangsur-angsur menghilang dan tidak terdengar lagi. Lama Pak Didi tidak bisa tidur, yang terdengar hanya suara jangkrik di kesunyian malam. Tiba-tiba Pak Didi merasa ingin buang air kecil. Pak Didi beranikan diri bangun dari ranjang dan bermaksud keluar dari kamar menuju kamar mandi. Namun ia merasa takut dan ragu untuk keluar dari kamarnya. Jangan-jangan nanti ada penampakan. Pak Didi masih terduduk di pinggir ranjang. Kembali keanehan terjadi. Pak Didi melihat darah mengalir dari luar pintu kamar yang masuk lewat celah bawah pintu. Pak Didi kembali sembunyi di balik sarung, dan Pak Didi memegang erat-erat kain sarungnya. Lalu terdengar suara laki-laki menangis seperti kesakitan. Waduh, tambah gak bisa tidur. Yang bikin tambah ngeri lagi, Pak Didi mendengar pintu kamarnya seperti ada yang mencoba membuka. Padahal kamarnya sudah dikunci. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas cairan. Keceplak, 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 keceplak. Rasa takut luar biasa menyerang sekujur tubuh Pak Didi. Keringat dingin mengucur deras dalam tubuhnya. Dia langsung merungkel kencang sambil memegang kain sarung dan menutupi telinganya. Pak Didi merasa ada orang yang melangkah mendekatinya. Dan tiba-tiba suara langkah tersebut lenyap bersamaan dengan terdengarnya suara azan subuh. Dan barulah Pak Didi bisa tertidur. Keesokan harinya, Pak Didi segera mengecek motor Kawasaki Ninja yang baru sehari dibelinya itu. Setelah diamati sampai detail, ternyata di bagian fairing sebelah dalam ada bagian tubuh manusia seperti kulit kepala yang ada rambutnya dan masih terlihat darah keringnya. Hari itu Pak Didi mendatangi si penjual motor dan bermaksud mengembalikan motornya. Duitnya nggak utuh 26 juta juga nggak apa-apa. Namun si penjual tidak mau, dan ternyata si penjual pun pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Didi. Akhirnya motornya itu dijual ke orang lain dengan harga lebih murah lagi. Rugi nggak apa-apa, yang penting gak diteror arwah penasaran lagi. Usut punya usut, ternyata motor Kawasaki Ninja tersebut dulunya bekas balapan liar dan pengendaranya jatuh serta meninggal dunia.
Sampai di sini dulu kisah misteri yang bisa saya sajikan, dan tetap nantikan cerita-cerita seram dan kisah-kisah misteri yang akan datang tetap di Bano Channel. Terima kasih.